Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang pernah melihat gambar-gambar ini? Gambar tersebut sering dijumpai dan sangat indah pemandangannya. Tetapi, ada juga saat keindahan itu berubah menjadi bencana alam. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Yang pertama, kondisi geologi Indonesia. Indonesia itu terkenal sebagai negara yang kaya akan keindahannya. Tetapi, Indonesia juga termasuk di dalam zona Ring of Fire atau lingkaran api dunia. Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah tropis dan memiliki banyak gunung berapi. Karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Maka muncullah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan lempeng? Dan kenapa lempeng itu bisa membentuk sebuah gunung berapi? Ayo lihat video penjelasan kali ini. Penjelasan tersebut, lempeng itu dianggap sebagai pondasi dari lapisan tempat aktivitas manusia saat ini. Selain terbentuk pegunungan gunung api, tumpukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng saling bertumpukan, kemudian menghasilkan getaran sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Berikut proses terjadinya gempa bumi itu. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguapan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan kelemahan
pengalaman gelombang gempa atau aplikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat air biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang ada di atasnya, baik itu berupa batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan daya dukung pada pondasi bangunan. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Guncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Jadi, berikut ini adalah proses terjadinya tsunami. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang lebih 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Jadi, antara tiga bencana alam tersebut, maka ketiga-tiganya saling berkaitan dan sangat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lempeng atau pondasi dari bumi ini yang kita pijak. Yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk muka bumi Indonesia. Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.446 pulau. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiologi Indonesia. Pada fisiografi, tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia dan mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Jadi iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi iklim Indonesia dipengaruhi oleh dua angin, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Yang pertama, angin muson barat. Angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober sampai April. Angin muson barat bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Angin tersebut bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Saat itu, di Asia terjadi musim dingin, suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Sedangkan di Australia saat itu berlangsung musim panas, yang mana suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Angin muson barat mengalami luas seperti Laut Cina Selatan dan Samudra India, sehingga mengandung banyak uap air dan menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan.
Yang kedua, angin muson timur. Angin muson timur merupakan angin yang bertiup mulai dari bulan April sampai Oktober. Angin tersebut bersifat kering karena membawa massa udara kering. Dampak terjadinya musim kemarau yang bergerak dari benua Australia ke benua Australia. Pada saat itu di Australia sedang berlangsung musim dingin, suhu udara, tekanan udara tinggi. Sedangkan di Asia berlangsung musim panas, suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Angin muson timur di Indonesia melalui gurun pasir di bagian pasir Australia yang kering hanya melalui lautan sempit. Oke, sekian penjelasan tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Semoga kita selalu menjaga hutan, menjaga keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.